Karena ternyata ada seorang laki-laki yang hafal Quran, mendirikan pesantren, namanya Syekh Sulaiman Tanuhan. Siapa namanya? Syekh Sulaiman Tanuhan. Dan pesantren yang terbesar di dunia sekarang, yang terbanyak cabangnya, dari Eropa sampai Amerika, bukan dari Saudi Arabia, bukan dari Mesir, bukan dari Makkah, bukan dari Madinah. Pesantren terbesar, terbanyak cabang, 160 negara, adalah dari Turki yang dulu pernah melarang Islam. Allahu Akbar. Jadi tepat apa yang dikatakan Pak Bupati. Angka ibu-ibu menuntut suami. Ustaz Somad katanya menuntut suami itu tidak boleh bergoncang tiang aras. Kalau ada istri menuntut suami, istri menuntut suami ke pengadilan tidak boleh kalau suaminya apa pula soman. Kalau suaminya soleh, suaminya soleh, suaminya baik, tahu-tahu istrinya nuntut, bang, kak, kita mau pulang mudik, mesti mobil baru, kalau tidak kutuntut ke pengadilan. Itu yang nggak boleh, bergoncang tiang aras. Tapi kalau suaminya pecandu narkoba, penjahat kelamin, dituntut bertobat nggak mau, silakan tuntut ke pengadilan. Nggak bergoncang tiang aras, jangankan tiang aras, tiang listrik pun nggak bergoncang. Jangan disenggol Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sehebat apapun kejahatan orang politik, mau menutup masjid, mau merusak Islam, tapi kalau pesantren masih tegak berdiri, insya Allah syiar Islam akan tetap jaya di bumi Musi Banyuasin ini masa akan datang, insya Allah. Amin ya Rabbal. Gimana perasaan Ustadz Somad berada di pesantren Al-Ma'arif ini? Rasa saya susah untuk diungkapkan dengan kata-kata. Tapi kalau boleh saya ungkapkan, boleh. Rasa saya sekarang nih macam wukuf di padang Arafah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, kita bisa berhaji ke Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Di mana-mana kalau acara itu biasanya yang pakai peci merah itu saya sendiri. Sampai di pesantren Al-Ma'arif semuanya pakai peci merah. Mereka mau ngasih tahu. Soalnya di mana-mana banyak orang, Ustadz Somad jadwalnya jangan terlalu banyak, nanti kalau Ustadz mati gimana? Di Al-Ma'arif mereka mau ngasih tahu, Ustadz mau mati, matilah, kami sudah siap menggantikan Ustadz. Seakan-akan itu yang mau mereka katakan ke saya. Ustadz pakai baju putih, kami pakai baju putih. Ustadz pakai peci merah, kami pakai peci merah. Tinggal kelebihan saya satu, sorban hitam. Ini tadi dikasih oleh Bapak Kiai Iskandar. Ini sorban, ini bukan sembarang sorban ini. Ini kainnya cuma ada di Musi Banyuasin, enggak ada di tempat lain. Apa nama kainnya? Babat Toman. Tapi dari tadi belum nampak ikan tomannya lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini mobil-mobil yang mahal-mahal, yang
yang besar-besar, yang bermiliar-miliar, ini kalau mati dibawa apa tinggal? Rumah yang megah, yang cantik-cantik, kalau mati dibawa apa tinggal? Cincin, gelang, rantai, anting, kalau mati dibawa apa tinggal? Mobil besar tinggal, rumah besar tinggal, istri besar. Yang dibawa hanyalah amal soleh. Maka kalau mau melihat amal soleh itulah dia pesantren Al-Ma'arif. Inilah pesantren Al-Ma'arif. Tanahnya, semennya, batu batanya, kerikilnya, itulah yang akan mengalir sesudah kita mati nanti insya Allah. Mudah-mudahan Abdul Somad tidak ikut pembebasan tanahnya, Abdul Somad tidak ikut peletakan batu pertamanya, Abdul Somad tidak ikut mengajar santrinya, Abdul Somad bukan bupati dan wali kota, tapi pas giliran tanda tangan prasasti yang diminta, nama siapa yang tertulis di situ? Besar-besar tertulis Abdul Somad, di samping Pak Bupati, saya diminta tanda tangan. Oh mas, udah kalian ambil fotonya tadi? Udah, kirim ke saya ya, biar tahu orang ini Abdul Somad ini bukan ece-ece. Dia di samping Pak Bupati tadi. Dulu waktu kita kecil, jangankan bupati, di samping lurah pun payah. Tapi di Musi Banyuasin bisa kita duduk, bisa kita tanda tangan bersama. 2025 Ustadz Somad tanda tangan, 2035, 2045, 2055, semua kita sudah dari atas tanah pindah ke dalam tanah. Tapi nanti kalau anak saya datang jalan-jalan ke Musi Banyuasin, singgah dia ke pesantren Al-Ma'arif, ditengoknya tanda tangan, ini tanda tangan ayah saya dulu. Orang tak tahu siapa yang mewakafkan tanahnya, orang tak tahu siapa yang membangunnya, yang tahu orang yang ada tanda. Lalu kemudian di akhirat kata malaikat, yang mewakafkan tanah masuk surga, amin. Yang mewakafkan kelas masuk surga, amin. Yang mewakafkan asrama masuk surga. Yang tanda tangan, dari bunyinya nampaknya nggak setuju mereka. Kalaupun nggak setuju janganlah kuat-kuat kali, jaga juga lah perasaan saya. Saya cuman mau ngasih tahu orang Musi Banyuasin, ngasih tanah, ngasih semen, ngasih kerikil, ngasih besi, tapi dia tidak ingin tampil ke depan. Yang tampil ke depan adalah Ustadz Abdul Somad. Itu yang mau saya sampaikan. Nggak tahu saya mana yang ngasih kata sambutan, cuman 2 orang, pimpinan yayasan, Bapak Bupati. Padahal yang berkeringat-keringat bulan puasa ini yang masang tenda. Ada tadi protokol manggil. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh pemasang tenda. Enggak ada. Mereka tidak mau tampil ke depan. Maka saudaraku yang ada di balik tirai, yang ada di balik pentas, kalian yang sudah bersusah payah sehingga pesantren Al-Ma'arif ini berdiri, boleh jadi kalian lebih dulu masuk surga daripada Ustadz Abdul Somad. Diaminkan orang ini pula. Memang susah ngomong sama orang jujur ya. Musi Banyuasin penduduknya 720.000 orang sesuai dengan survei tahun 2024. Ustadz tahu dari mana? Dari Google. Ternyata orangnya jujur-jujur. Maka saya yakin bupati yang terpilih pun dipilih oleh orang jujur. Dari mana Ustadz tahu jujur? Tadi pas ku bilang
Mudah-mudahan mungkin mereka lebih dulu masuk surga dari Ustaz Somad, diaminkan mereka. Apalah salahnya mereka pura-pura diam tadi untuk menjaga perasaan saya.